Shalom untuk kita semua. Shalom. Boleh kita berdiri dulu? Ya, boleh berdiri ya. Jadi ini ibadah rutin sama saya ke semua Polres-Polres, baik di lingkungan Sumatera Utara maupun di luar Polda Sumatera Utara. Jadi kalau Polres Tarutung ini saya sudah sekian kali. Tentu mungkin tidak ada yang jumpa waktu saya datang kemari, yaitu akhir tahun yang lalu. Ini sudah 2023. Jadi saya lihat ini pasti orang-orang yang baru ya. Jadi tentu kalian, saudaraku, tidak mengenal saya kenalkan nama saya, Pendeta Misionaris Evangelis Daniel Pardede. Kalau gereja saya itu HKI. Siapa orang HKI di sini? Tolong angkat tangan dulu. Ini HKI mana? Lusikam. Coba sekalian namanya. Namanya? Manat Sipahutar. Manat Sipahutar. Manat itu hati-hati ya. Hati-hati Sipahutar. HKI Lusikam. Terus sangkaannya? Togel, pemakai atau bandar? Menjual? Jurtul. Ini udah berapa kali kemari? Baru kali ini. Lanjut. Siapa namanya? Berlong Gultom. Berlong Gultom. Berlong Gultom. Ya, gereja? Pengaribuan. HKI. Oh, Pengaribuan. Sangkaan? Pencobaan pembunuhan? Enggak, perkosaan dah. Wah, hebat ini. Umur berapa tahun? 29. 29 tahun. Ya, udah ibu-ibu? Udah. Oh, anak berapa? 3. Terus. Yang kuat, suara saya kuat. April Siregar. Sangkaan? Oh, Zega. Dari ini ya, sangkaan? Narkoba, penjual, pemakai? Berapa kilo? Lanjut aja terus, nggak apa-apa. Oke, gereja, BNKB? GPD, oke, puji Tuhan. Terus, yang belakang? Ya? GKPI, nama? Jana Sinaga. Sinaga, sangkaan? Narkoba, pemakai, penjual, lanjut aja terus. Melaporkan nama. Melaporkan nama. Oh ya, wajib kita melaporkan tindak pidana. Terus yang belakang? Saputra Sinaga. Sinaga, gereja? GKLI. Apa itu? Lutheran ya. Oke, sangkaan? Narkoba. Penjual langsung? Penjual pemakai. Berapa banyak tertangkap? 3 biji. 3 gram. Oke, 3 gram. Muklis Nalolan. Ya, lanjut. Gereja? Gereja HKBP. HKBP mana? Jalan Tarutung. Oke, sangkaan? Pemakai langsung? Pemakai aja. Doras Balbaturuan. Ya, Lumban Turuan. HKBP Persauran. Persauran. Terus? Dan Pegadaian. Ya, sangkaan? Togel. Ya, Togel pemakai. Penulis. Oh, Jurtul. Lanjut. Gabi. Ya. Nama? Nama Darto Kultur Utara. Iya, sangkaan? Akan cabul. Cabul berapa tahun? Bayi? 8 tahun, Pak. 8 tahun, sudah anak-anak. Gereja? Gereja di Gabi. Jalan? Gabi Persauran melalui jalan. Oke, lanjut. Yang cepat. Dari Saputra Betul. Lumban Tobing. Iya, Pak. Terus, gerejanya? Gereja Sangkaan? Gereja KBP. Yang mana nih? Sigotom Pamerbuak, Pak. Sigotom, oke. Sangkaan? Sangka pencabulan terhadap anak, Pak. Pencabulan, sudah berapa kali? 2 kali, Pak. 2 kali. Pengakuan sama polisi ya, sama tuan lain lagi ya. Oke, lanjut. Ya? Oke, Dapi Tubulu, abang saya, opung saya. Sangkaan? Berapa tahun? 19 tahun. Hah? 19 tahun 10 bulan. Oke, gereja? Sudah dipakai gadis itu? Sudah, pengakuan sama polisi. Siap mengawininya? Siap. Boru apa? Boru tabar. Orang tuanya mau? Orang tua si perempuan mau? Belum tahu? Enggak setuju. Orang tuamu mau? Oke. Utasoid. Sangkaan? Pencurian apa yang dicuri? Pistol? Handphone. Harganya berapa itu? 1.700.000. Oke, gereja? HKBP. HKBP mana?
Baiklah, jadi saya sudah tahu namanya, sudah tahu gerejanya, marganya, dan sangkaannya. Jadi setiap pelayanan saya di tahanan Polda maupun Polres maupun di lapas, ini sangkaan-sangkaan itu. Narkoba penjual, ya, judi online, termasuk itu pemerkosaan, pencabulan. Nah, yang 3 ini top ranking, ya. Siapa yang sudah 2 kali tahanan polisi? Tolong angkat tangan 2 kali. Kita jujur aja ya, terbuka. Nggak ada maksud-maksud lain. Sama Tuhan harus terbuka. Lebih bagus saudara nggak ikut ibadah kalau nggak mau terbuka. Saya tidak paksakan dan polisi pun tidak mau memaksakanmu untuk ibadah ya. Itu hak ajasi. Ya, bilang sama Pak polisi saya nggak mau ibadah, silakan ya. Jadi terbuka di sini, nggak ada yang tertutup. Apa tadi yang saya tanyakan? 2 kali. 2 kali, kasus yang sama? Kasus yang sama. Terus apa yang pertama? Percabulan. Iya, Bang. Oh, percabulan umur? Udah mau SMA. SMA. Sudah berapa tahun itu? Ajaran 16 itu. Itu sudah selesai. Damai. Udah selesai. Damai. 3 tahun yang lalu. Dinikahin. Tidak. Tidak setuju. Udah biar. Kedua belah pihak tidak setuju, tapi Anda sendiri setuju. Tidak, Bang. Nggak setuju juga. Wah, hebat kali. Terus yang lebih dari 1 kali siapa lagi? Ada di sini? Oh, belum. Jadi rata-rata sekali ya, kebanyakan rata-rata cuma 2 kali 2. Saya bisa rasakan yang sekali ya, baru pertama kali. Kalau yang pengalaman sudah tahu macam mana sakitnya di tahanan polisi, seperti Jack Marpaung di kamar 13. Ya, kapan lagi datang surat panggilan sama saya, Pak Jaksa Hakim, katanya. Pak polisi, kayak, aku tidak tahan lagi dalam kamar 13 ini, kan dibilang begitu ya. Tiap malam aku ngali-ngalian, ya kan. Lagi salpipik pun tidak ada katanya. Kawannya nyamuklah terus ya, berantem terus. Jadi saya mau saudaraku kasih hatimu di sini. Kasih hatimu sungguh-sungguh, kasih pikiranmu, kosongkan itu yang lain-lain, lupakan ya, lupakan kasus hukummu ya. Anggap saudara sekarang orang bebas, walaupun saudara terbelenggu, ya. Saudara betul-betul terbelenggu. Agar saudara mendapatkan ibadah ini, kecuali kalau hanya ya ikut-ikutan, ya. Kalau saudara mau berarti ibadah ini, menurut saya sangat istimewa. Selama ini saudara beribadah di gereja, tapi saudara beribadah di balik sel, ya. Terkungkung dengan celana pendek, bisa saya tidak tercuci berhari-hari. Ada kalanya ya kaosnya punya demikian ya, ada juga kalanya pinjaman dan sebagainya. Jadi ini sangat berarti bagimu. Tuhan mengunjungi engkau di penjara. Kalau di dalam Matius 25 ayat 31 40 sampai 46 dikatakan ibarat seorang gembala memisahkan kambing dan domba. Kambing-kambing dibuat sebelah kiri dan domba-domba sebelah kanan. Kepada domba-domba dikatakan, terimalah hari ini, saat ini, kerajaan sorga. Karena tatkala aku lapar engkau kasih aku makan, tatkala aku haus engkau kasih aku minum, tatkala aku jadi orang asing engkau kasih aku menumpang di rumahmu, tatkala aku di rumah sakit engkau membesuk aku, dan tatkala aku di penjara engkau melawat aku, mengunjungi aku. Terus kata orang-orang itu, kapan kami lihat engkau seperti itu Tuhan, sehingga kami melakukan apa yang engkau katakan. Karena kalian sudah melakukan itu kepada seorang manusia pun, engkau sudah melakukan itu kepadaku, kata Tuhan. Sudah, amin. Bisa ingat apa yang saya katakan? Tatkala aku lapar, engkau kasih aku makan. Tatkala aku haus, engkau kasih aku minum. Tatkala aku orang asing, engkau kasih aku tumpangan di rumahmu. Dan tatkala aku
di rumah sakit engkau membesuk aku, dan tatkala aku di penjara engkau mengunjungi aku. Terus kepada yang di sebelah kirinya kambing-kambing dikatakan, hai kalian semua, masuklah ke neraka yang untuk selama-lamanya. Karena tatkala aku lapar engkau tak pernah memberikan aku makan, tatkala aku haus engkau tidak pernah memberikan aku minum, dan tatkala aku orang asing engkau tidak pernah memberikan tumpangan di rumahmu, dan tatkala aku di rumah sakit engkau tidak pernah mengunjungi aku, dan tatkala aku di penjara engkau juga tidak pernah mengunjungi aku. Kapan rupanya aku atau kami melihat engkau seperti itu sehingga kami tidak melakukan? Saudara tahu apa yang dikatakan gembala itu? Karena kalian, engkau tidak pernah melakukan kepada salah seorang manusia pun, maka engkau tidak melakukan itu juga kepada aku. Apa yang saudara dapat dari perkataan ini? Ada yang bawa Alkitab di sini? Sambil dengar saya nanti atau buka Matius 25 ayat 31 sampai 46. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Apa yang engkau lakukan kepada manusia, engkau melakukan itu kepada Tuhan. Ya, apapun, yang baik, yang buruk, sama engkau melakukan itu kepada Tuhanmu. Karena Tuhanmu juga hidup, bukan mati. Tuhanmu betul-betul hidup seperti kita, malah melebihi seperti kita ini. Tuhan itu Maha mendengar, yaitu kata orang Ibrani, ya, Eroi, Maha mendengar dan Maha melihat, dan Maha hadir, kata orang Ibrani, El Samah. Dia hadir di semua tempat, dia hadir di semua hati dan pikiran orang. Jadi karena itu, apa yang engkau lakukan kepada manusia, baik atau buruk, engkau melakukan itu kepada Tuhan. Jadi kasus-kasusmu kawan, apa yang engkau sakiti hati manusia, ya, memerkosa, cabul, menipu, berbohong, mencuri, pemukulan, fitnah, ya, dengki, benci, semuanya ini engkau lakukan juga kepada Tuhan. Jadi ini saya mau ingatkan sebelum kita berdoa, ya, ibadah ini adalah ibadah yang harum bagimu kawan. Percayalah kalau engkau kasih hati dan pikiranmu, selama-lamanya engkau tidak akan pernah lupa ibadah ini. Karena berbeda ibadah ini pada saat saudara di gereja, ya. Kalau saudara di gereja tidak seperti ini, ada interaktif. Ini juga gereja kawan. Jangan salah duga. Kenapa saya katakan ini gereja? Karena Tuhan juga hadir di sini. Amin. Amin. Tuhan melawatmu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang meriah. Ya. Pak Jokowi datang harus lebih meriah tepuk tanganmu kawan. Saya tahu saudara tidak akan benci sama Jokowi, presiden kita. Pada umumnya masyarakat Indonesia senang sama beliau. Saya mau melihat tepuk tanganmu kepada Tuhan harus melebihi tepuk tanganmu kepada Jokowi. Silakan, tepuk tangan yang lebih meriah. Haleluya. Itu baru namanya engkau memberikan kemuliaan sama Tuhanmu. Sedangkan presidenmu engkau nomor 2. Bahkan Kapolri sekalipun datang sini, harus saudara lebih meriah memberikan tepuk tangan kepada Tuhanmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Elohim, Tuhan pencipta langit dan bumi, El Sebaot. Tuhan melihat anak-anakmu Tuhan di penjara ini, di balik jeruji besi yang tak berdaya oleh karena perilaku mereka. Dan hambamu mengunjungi mereka di tahanan Polres Tarutung Taput ini. Engkau tahu apa dalam hati dan pikiran mereka. Tuhan adalah Maha Kudus, Maha Suci. Sedangkan kami Tuhan adalah daging dan darah yang akan kembali menjadi debu tangan. Sedangkan engkau adalah yang kekal selama-lamanya.
El Gibor, Engkau maha perkasa dan jaya, sedangkan kami adalah sangat terbatas. Dan karena ini kami mohon kepadamu Bapa, Tuhan kami, kuduskanlah kami, sucikanlah kami, agar kami layak Tuhan beribadah kepadamu yang kudus dan yang am. Kami berseru kepadamu saat ini. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami tidak mampu menghampiri Engkau. Karena Engkau adalah yang kekal. Dan yang tidak bermula dan yang tidak berakhir. Sedangkan kami Tuhan, semuanya sangat terbatas dan terbatas. Saat ini, kami mohon ibadah ini adalah ibadah yang kami tidak akan lupakan seumur hidup kami. Karena itu mampukanlah kami menyerap semuanya. Lewat nyanyian, lewat doa, lewat pembacaan firman Tuhan, lewat perenungan firman Tuhan. Kiranya kami mau Tuhan merendahkan diri kepadamu sebagai pencipta kami, dan kami ini tidak ada apa-apanya. Saat ini di Polres Tarutung Tapuk ini, bukan hanya kami berdoa untuk diri kami sendiri, kami berdoa sama Kapolres sampai jajaran yang terendah sekalipun. Biarlah Engkau memberkati mereka juga seperti Engkau memberkati kami saat ini. Dan pimpinlah mereka tatkala menjalankan tugas sebagai polisi di wilayah Tarutungnya. Dan kami berdoa Tuhan. Kami juga berdoa kepada keluarga yang kami kasihi. Dan kepada orang-orang yang sudah kami sakiti hatinya. Berkatilah mereka seperti Engkau memberkati kami saat ini. Agar kemuliaan-Mu turun di atas orang-orang khususnya di kota Tarutung ini. Terima kasih Bapa. Biarlah ibadah kami ini boleh berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Ya, luar biasa. Di gerejamu kawan, mungkin Anda tidak bertepuk tangan. Kalau bertepuk tangan di sini bukan bermaksud ibadah ini ibadah karismatik. Amin. Yang mana tadi karismatik? Angkat tangan. Ya, sudah terbiasa tepuk tangan. Amin. Jadi ada gereja-gereja tidak terbiasa tepuk tangan di dalam ibadah gereja. Kemarin saya khotbah di HKI Lagu Boti. Di situ pun tidak terbiasa tepuk tangan. Tapi saya mengajak mereka, mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Mereka tepuk tangan. Ya. Saya tidak peduli di gereja itu tidak biasa tepuk tangan. Saya minta tepuk tangan buat Tuhan yang hidup. Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha melihat. Kenapa kita tidak bisa tepuk tangan buat Dia? Betul atau betul? Betul ya? Betul. Jadi kita sudah berdoa, saatnya kita bernyanyi dulu. Tuhan Yesus, tiga ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Sebentar. Di gereja saudara tidak pernah tepuk tangan sambil bernyanyi. Ya, kalau saudara di sini bebas berjoget, tepuk tangan silakan. Ya, tanda saudara bersukacita, saudara dikunjungi oleh Tuhan sekarang ini. Kita nyanyikan sekali lagi, terserah Anda mau tepuk tangan, mau joget-joget terserah. Tiga ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kasihnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya.
haleluya, 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 haleluya. Luar biasa ya. Saya yakin pada saat saudara bernyanyi, saudara kasih hatimu, saudara kasih semangatmu, saya percaya yang sakit kepala pasti hilang. Amin. Amin. Yang letoy akan dikuatkan, percayalah. Karena gembira adalah obat. Tatkala saudara bersuka cita gembira kepada Tuhan, segala penyakitmu tanpa engkau minta, ya dipulihkan. Saudara akan diberikan kesehatan. Itu sudah terbukti. Ya, bayangkan saya tadi naik sepeda motor gerimis dari Kota Baligi. Saya tidak merasa capek dan apapun. Umur saya 65 tahun. Terkadang saya dari Medan langsung naik sepeda motor kemari. Tetapi saya tadi dari Kota Baligi kemari sepanjang hampir 50 km. Tidak ada yang saya takutkan di situ. Dan tidak ada yang membuat saya capek. Apalagi saudara memberikan kemuliaan Tuhan dengan luar biasa, bersemangat seperti saya. Siapa yang berusia 65 tahun di sini? Tidak ada ya. Rata-rata di bawah saya. Ya, tetapi waktu saya di Nias, di Polres Nias Selatan, ya, pantai selatan itu, ya, ada umur 78 tahun memperkosa anak-anak. Termasuk di Gunung Sitori. Ada sudah kepala 7 memperkosa juga anak-anak. Bayangkan itu. Ya. Saya mau katakan bahwa umur 70 ke atas masih gagah dia. Tidak letoy. Cuma gagahnya dia dipakai kepada yang tidak benar. Amin. Amin. Jadi sekali lagi kita bernyanyi. Tadi lagu kita apa tadi? Tuhan Yesus tidak berubah. Kita bernyanyi apa yang mirip seperti itu? Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas miroha, sadarion, beta hita, sadarion. Kita ulangi lebih semangat lagi, cepat. Lebih cepat. Hari ini Tuhan, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hitam marlasi roha, sadarion. Hari ini Tuhan, beta hitam marlasi roha, sadarion. Hari ini Tuhan. Ayo kita kejar-kejaran. Ini duluan ya. 3 ya. Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hitam, marlasi roha, sadarion, hari ini Tuhan. Beta hitam, marlasi roha, sadarion, hari ini Tuhan. Bahasa Jawa. Dinten Gusti. Monggo kita bersukari. Dinten iki Gusti. Monggo kita bersukari. Dinten iki Gusti. Siapa pacarnya orang Jawa? Saya 26 tahun pacaran sama orang Jawa. Jadi banyak tahu bahasa Jawa. Jadi ulangi sekali lagi kata-katanya, pasti saudara ingat. 3 ya.
Dinten iki, dinten Gusti, dinten Gusti. Monggo kita. Bersukaria, dinten iki, dinten Gusti. Monggo kita bersukaria. Dinten iki, dinten Gusti. Itulah namanya. Walaupun saudara nyanyi di lapo tuak, kape apapun, percayalah, kebahagiaan itu hanya sebentar saja. Pulang saudara hilang itu. Tetapi kalau saudara bernyanyi sungguh-sungguh kepada Tuhan yang hidup, kebahagiaanmu itu akan saudara ingat untuk selama-lamanya. Amin. Luar biasa. Tapi kalau saudara tidak memberikan perhatian dan hatimu kepada Dia, sekalipun bau badanmu bau asam, Tuhan tahu itu. Tuhan tahu keadaanmu. Apalagi saudara penuh dalam dosa, Tuhan juga tahu itu. Jadi saya mau ajarkan kepada semua orang-orang yang tertawan dalam perkara proses polisi maupun di lapas, saya katakan, saudara-saudara sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Sekali lagi saya katakan, semua orang-orang berdosa di dunia ini, kalau dia masih hidup, berharga di mata Tuhan. Amin. Tepuk tanganlah dulu sama Tuhan. Sekalipun orang menistamu, kawan mengejekmu, kepalamu gundul keadaan terpaksa, beda dengan saya. Ini karena kemauan saya. Dia sama dengan engkau gundul juga. Amin. Ini partisipasi saya juga. Ya, cuma membedakan saya pakai dasi, menghormati pelayanan Tuhan. Walaupun tidak terlalu megah, tapi saya mau menghargaimu, kawan. Saya menghargaimu dengan pakaian dasi ini. Dengan pakaian saya kira bisa punten 80 lah. Ini karena cinta kasih Yesus kepadamu. Ya. Jadi kalau Yesus mencintaimu dan mengatakan engkau berharga di mata Tuhan, sebagai mutiara-mutiara yang berharga, percayalah, Tuhan pasti bisa merubahmu. Tuhan pasti bisa mengukirmu, membentukmu, memahatmu menjadi manusia seutuhnya. Manusia sesuai dengan kodrat yang dimintakan Tuhan kepadamu. Amin. Tadi saya sebut El Sebaot. Apa artinya El Sebaot? Adonai Sebaot apa artinya? Tuhan Maha Pencipta. Dialah yang menciptakan semua alam semesta dan yang menciptakan dirimu sendiri. Sudah? Kalau Dia yang mencipta, apakah iblis yang punya kau? Apakah iblis yang punya dirimu? Tetapi kenapa engkau berikan dirimu persembahan yang harum sama iblis? Kenapa saudara memberikan sesajen kepada iblis? Kenapa engkau memuja dia, berbicara kepada dia? Ada banyak beragama, katakanlah beragama Kristen, masih mau berhubungan dengan yang bukan penciptanya. Padahal hukum Taurat yang pertama saudara masih ingat? Masih ingat? Jangan ada padamu ilah lain, Tuhan lain selain daripada ku. Karena Dia adalah Elkana. Adonai Kana artinya Tuhan yang maha cemburu. Melebihi cemburu manusia. Dia cemburu kalau engkau Tuhan kawan bertuhankan yang lain. Maka itu hormatilah Sang Penciptamu. Rendahkanlah dirimu. Jika engkau merendahkan diri dan mengaku segala dosa dan pelanggaranmu, Dia akan mau mengampunimu, kawan. Amin. Saudara pernah mendengar ada dosa yang tidak diampuni Tuhan? Saudara pernah mendengar ada dosa yang tidak diampuni oleh Sang Pencipta? Angkat tanganmu dan jawab. Ayo, siapa? Tidak ada? Berarti semua dosa diampuni oleh Tuhan? Tolong interaktif. Sekali lagi.
saya tanya, apakah ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan? Jawab, tidak ada. Apakah semua dosa diampuni oleh Tuhan? Itu yang engkau ketahui dari sekolah minggu sampai sekarang? Betul? Ada yang ragu-ragu, tolong angkat tangan yang tidak tahu menjawab. Berarti semua dengan sungguh-sungguh, dengan yakin menjawab, tidak ada dosa yang tidak terampuni. Bukan saya mengatakan ini, tetapi Bible, kitab suci mengatakan ada dosa yang tidak terampuni. Saudara tahu itu apa? Tentu tidak tahu. Pertama Yohanes 1 ayat 9. Jika engkau mengaku dosamu dan minta pengampunan kepada Tuhan, maka engkau akan diampuni. Tolong balikkan kata itu. Yang cepat. Tolong balikkan kata itu, ayo. Saya ulangi. Jika engkau mengaku dan minta pengampunan, maka Tuhan mengampunimu. Balikkan kata itu. Maka iya, ini bahasa Indonesia punten 9 berarti ini. Lulus. Saya ulangi, yang keras nanti menjawab. Jika engkau mengakui dosamu dan minta pengampunan sama Tuhan, maka Tuhan mengampuni dosamu. Balikan, yang kuat. Jika engkau tidak mengakui akan dosamu, membuat tidak mengakui dosamu akan diampuni. Itulah dosa yang tidak diampuni, kawan. Entah apapun itu. Cabul, jual togel yang sudah dilarang undang-undang Indonesia yang resmi, jual narkoba, memakai narkoba. Ya. Kalau saudara tidak mengaku dan minta ampun, ya tidak terampuni. Tetapi kalau saudara mengaku kepada Tuhan, saya melanggar KUHP, ampuni saya Tuhan, maka diampuni. Dosa apapun kalau kita mengaku dan minta pengakuan, maka Tuhan mengampuni. Asal dengan kata yang tulus dan betul-betul minta pengampunan setelah mengakui. Terus yang kedua, saudara pernah mendengar hujat kepada Roh Kudus? Hujat kepada anak manusia, yaitu Yesus sebagai manusia. Saudara diampuni. Tetapi kalau engkau menghujat dia sebagai Tuhanmu, pencipta langit dan bumi, maka engkau tidak akan diampuni. Pernah saudara dengar itu? Nanti buka Alkitab, buka di mana, di Injil Matius, Markus, Lukas, ada tertulis di situ. Terlalu lama kita buka. Jadi saudara jangan pernah menghujat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tetapi kalau engkau menghujat dia sebagai manusia biasa, engkau diampuni. Amin. Amin. Nah, jadi begitu besar kasih karunia daripada Bapa di surga kepadamu dan kepadaku, kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, kepada dunia, kepadamu dan kepadaku, agar siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah capek belum? Sudah makan siang belum? Belumlah, sarapan tadi. Sudah makan siang? Cepat kali, biasanya waktu saya datang, dayang-dayang datang kasih makanan begini. 2 kali. Wah, luar biasa ya. Saya belum makan siang, masih sarapan tadi. Jadi saya mau katakan kawan, sebelum saudara duduk, begitu besar kasih setia Tuhan kepadamu, sehingga ia mengatakan kepadamu, Anda adalah mutiara-mutiara yang berharga. Maka itu saya datang kemari untuk mengatakan itu. Anda begitu berharga di mata Tuhan, sekalipun Anda terpenjara, semerah apapun dosamu akan diputihkan seperti bulu domba. Semerah apapun dosamu akan diputihkan seperti buah delima. Kalau sekarang buah naga ada sekarang, merahnya itu lebih putih dikasihkan. Asal saudara sekali lagi mengaku
dan minta pengampunan. Amin. Silakan duduk. Kalau saya berdiri saja. Saya mau saudara membaca dulu. Bab tidak ada Baca dulu dari sini judulnya. jangan menghakimi saudaramu. Roma 14 ayat 7. ayat 7. Kuat. Sebab tidak ada seorang pun di Dengarkan antara kawan, kita yang ulangi. Yang kuat. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Sebab tidak ada di antara kita hidupnya untuk dirinya sendiri. Terus. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Terus. Sebab jika kita hidup kita hidup untuk Tuhan. untuk Tuhan. Dan jika kita mati Kita mati untuk Tuhan. mati untuk Tuhan. Terus. Jadi baik hidup atau mati, Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus Kristus telah telah mati mati dan hidup kembali. dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan Supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati baik kepada orang-orang yang mati dan maupun atas orang-orang orang-orang yang hidup. Demikianlah setiap orang di antara kita Demikianlah di antara demikianlah setiap orang yang ada di antara kita akan memberikan pertanggungan jawab tentang dirinya kepada sendiri kepada Elohim. Amin. Sudah jelas tadi. Baik hidup atau mati kawan, engkau adalah milik Tuhan. Tolong angkat tangan siapa yang bikin tato. Yang ada tato berapa banyak? Ini kecil. Lebih banyak yang bikin tato. Kenapa nggak digundulmu bikin tato di sini? Biar nampak semua orang. Di sini siapa yang ada tatonya? Kalau engkau milik Kristus, milik Tuhan, apa hakmu bikin tato-tato di sini? Siapa yang bikin buah dada? Ada? Ada operasi? Nggak ada? Ya, ada yang sering saya lihat laki-laki disuntik jadi buah dada. Ya, boleh ketawa dulu. Ada yang laki-laki dibuang loncengnya jadi apa? Ganti lonceng. Apa istilahnya? Istilah Jenis kelamin. bukan. Kalau kita laki-laki lonceng, kalau untuk mereka apa? Bikin apa istilahnya? Bukan, lapet lah ya. Vagina. Ya pagina semua orang tahu, kan istilahnya. Oke. Walaupun demikian tetap kudus ya. Ya, tetap pikiranmu kudus sekalipun kita menyinggung itu. Ya. Tetap saudara kuduskan pikiranmu. Saya mau katakan suatu kekejian bagi Tuhan jika saudara mengganti kelaminmu dan menambah tubuh yang sudah dikasih Tuhan kepadamu. Amin. Amin. Termasuk tato-tato itu dibenci sama Tuhan. Ada orang manusia saya lihat di televisi hampir semua badannya bertato. Saudara tahu bukan manusia lagi kalau orang lihat itu. Gak tahu lagi saya entah buaya, entah ular, entah apa itu. Badannya semua penuh dengan tato dan sebagainya. Ada lagi dibikin salib gini. Apalah artinya itu? Sekalipun engkau bikin salib dan menggambar manusia seolah-olah Yesus tersalib di situ, Tuhan benci samamu. Ya. Engkau menyiksa dirimu sendiri pun tidak bisa. Engkau tidak menjaga tubuhmu dari sakit penyakit, Tuhan juga marah. Engkau minum minuman keras hingga merusak ususmu, lepermu semua, Tuhan juga marah. Jadi peliharalah tubuh ini yang adalah milik Tuhan karena dia bermukim di dalam tubuhmu. Pernah dengar itu? Tuhan bermukim di tubuh manusia. Dan rohnya ada padamu, ada padaku. Sehingga tatkala saudara berdoa, berdoalah dengan roh yang ada padamu dan berdoalah dengan roh Tuhan yang ada padamu. Sehingga sering saya katakan, gereja yang sesungguhnya adalah dirimu sendiri.
Bukan gereja yang HKBP, HKI tadi, Pentakosta apa semua. Itu tidak ada artinya dibanding daripada tubuhmu sendiri. Lebih besar gereja itu. Dan yang paling besar gereja adalah Yesus Kristus, kepala gereja. Amin. Amin. Boleh tepuk tangan sama kepala gereja. Saya harus katakan kepadamu, dirimu sendirilah urutan yang kedua gereja itu. Pertama, gereja agung adalah tubuh Yesus dan Yesus sendiri. Dan yang kedua, engkau sendiri. Dan yang ketiga, yaitu ya HKBP, GKPI. Ya. Jadi jangan pernah keliru bahwa engkau memberikan imanmu kepada pendeta. Salah itu kawan. Engkau sendiri lebih bagus berdoa kepada Tuhan daripada engkau nunggu-nunggu pendeta. Pendeta itu juga sama kepadamu kawan. Sama dengan saya. Kenapa harus menunggu saya atau pendeta yang lain? Bukankah roh Tuhan ada padamu? Sekalipun engkau melakukan kejahatan, Dia ada padamu. Bahkan Dia setiap saat menegurmu. Jangan kau lakukan itu kawan. Makanya dikatakan di dalam Mazmur 103, ya, sejauh timur dari barat aku jauhkan pelanggaranmu. Jadi berusaha Tuhan itu jangan saudara melakukan kejahatan. Tetapi saudara punya keinginan yang besar, datanglah iblis, dibuahilah kejahatan itu, sehingga saudara melakukan kejahatan itu. Jadi sering saya katakan ke penjara-penjara, jangan pernah mengkambing hitamkan iblis. Tatkala saudara sudah jatuh di dalam dosa, tatkala saudara sudah melanggar KUHP, atau sekarang ini engkau mengganggu gadis orang lain tanpa hakmu, engkau mencuri, engkau jual narkoba, memakan narkoba, menjudi dan sebagainya, jangan salahkan iblis kawan. Salahkanlah dirimu sendiri. Yang pertama, niatmu dibuahi oleh rayuan iblis. Demikianlah dulu opung kita, si Adam dan si Hawa, melakukan pelanggaran. Mereka tidak bisa menyalahkan iblis, tetapi keinginan mereka lah dibuahi iblis itu, sehingga manusia melakukan perbuatan dosa, pelanggaran akan titah-titah Tuhan itu. Amin. 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 Jadi kalau ada perkataan dosa, tadi saya sudah singgung ada pengampunan dosa. Saudara pernah menemukan dosa Yesus? Di dalam kitab suci, saudara pernah menemukan dosa Yesus? Ayo, tolong dijawab. Ada? Pernah saudara ketahui lewat kitab sucimu, Yesus pernah melakukan dosa atau kejahatan? Tolong jawab saya. Tidak. Pernah saudara dengar nabi apapun itu yang melakukan dosa? Tolong jawab saya. Pernah? Tidak pernah nabi. Jadi kalau si Daud menyuruh suaminya, si Uria, berperang untuk mati dia, untuk dikawinin istrinya, apakah itu dosa atau tidak? Ya? Ikan disuruh itu suaminya, karena cantik kali istrinya. Niatnya begitu jelek, biar mati kau, berperang kau di depan kau, katanya. Padahal niatnya sudah membara kepada istrinya. Itu Daud, itu Raja Daud. Daud itu bukan nabi, tetapi nabi dan raja beda tipis itu. Kalau zaman dulu raja itu adalah raja yang diurapi oleh nabi. Dan nabi itu menjadi nabi setelah ada nubuatan nabi. Tidak ada seorang nabi pun tanpa nabi yang lain bernubuat bahwa engkau adalah nabi. Jadi raja pada zaman dulu sama nabi itu hanya beda tipis, termasuk rasul dan sebagainya. Jadi saya mau katakan, dia yang tidak berdosa dan tidak bercelah mau menanggung dosa dunia yang seharusnya saudara dan saya dihukum. Dia mau dihukum lewat hukuman yang tragis, dicambuk, diludahi, dan lambungnya ditombak.
kakinya dan tangannya dipaku di atas kayu salib. Kepalanya dikasih sungsang duri. Duri-duri pohon yang besar sampai menembus kulit-kulit kepalanya. Dan dikasih anggur asam yang seharusnya tidak bisa diminum kepada orang yang haus, malah dikasih anggur asam. Itu terlalu sakit dan tidak ada seorang manusia menahan sakit seperti itu. Dan kalau dia yang sudah tersiksa menanggung penderitaan berkata kepadamu, marilah, hai kamu yang letih lesu, aku akan mengangkat bebanmu. Jika aku mengetuk pintumu, engkau membuka pintu rumahmu, aku akan masuk ke rumahmu dan makan bersama-sama. So, itu janji-janji. Jika engkau meminum air kehidupan yang adalah aku, jika engkau memakan anggur kehidupan yang adalah diriku, maka engkau hidup untuk selama-lamanya. Karena itu Yesus mengatakan, jadilah terang dunia. Ya, jadilah engkau terang dunia yang bisa menerangi dunia ini dari kegelapan. Artinya, saudara harus bisa membuat orang bertobat dari kejahatannya. Dan jadilah engkau garam dunia yang asinnya boleh membuat orang bertobat. Kalau garam itu sudah tawar, apa gunanya garam itu lagi? Orang membuang garam itu dan diinjak-injak oleh babi. Itulah perkataan daripada Injil, perkataan daripada firman Tuhan. Jadi kenalilah dirimu, apakah engkau sudah jadi orang Kristen. Kenalilah dirimu, apakah engkau hanya beragama Kristen. Kalau beragama Kristen, gampangnya itu. Pindah lagi agama lain, masuk lagi agama Kristen. Tapi menjadi orang Kristen, harus saudara menderita seperti Yesus. Saudara tahu menderita seperti Yesus? Artinya saudara mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Engkau berdoa kepada orang yang menyakiti hatinya. Engkau tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Engkau tidak dendam kepada orang yang membuat engkau tersiksa. Tetapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan, pembalasan dan dendam adalah milikku, bukan milikmu. Karena orang yang engkau balas kejahatan dengan kejahatan, itu milik Tuhan. Siapapun orang yang engkau balas kejahatannya, engkau balas rasa sakitmu dan dendammu, dia itu milik Tuhan. Makanya saudara tidak bisa. Inilah menjadi orang Kristen yang sulit. Tidak gampang menjadi orang Kristen. Harus seperti dia. To be like Jesus. Dan kalau saudara tidak punya kerinduan sama seperti dia, saudara belum orang Kristen. Ingat, dalam penjara ini saya ingatkan sebagai hamba Tuhan, saudara harus punya kerinduan seperti Yesus. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Itu saja yang ku minta dalam hidupku menuju surga. Aku mau seperti Yesus. Itu tidak omong kosong. Dan banyak pendeta hamba-hamba Tuhan mengatakan, jangankan orang yang tidak pendeta atau pelayan Tuhan. Bagaimana Pak Pendeta? Kita kan masih di dunia. Betul atau betul? Betul, makanya bikin kejahatan, makanya korupsi, makanya mencuri, makanya bercabul dan sebagainya, memperkosa. Nantilah katanya. Maksudnya apa saya bilang? Ya selama kita di dunia ini tidak bisa kita lepas dari dosa. Ya betul, tapi harus kita lawan saya bilang. Bukan tak bisa Tuhan menciptakan Firdaus sekarang ini. Bisa. Bisa. Firdaus artinya tidak ada lagi dosa. Kembali kepada zamannya Adam dan Hawa. Sebelum berdosa. Bisa. Tetapi Tuhan itu maha adil. El Mukadesu.
Dia adalah adil dan benar. Ya, dia adil dan benar. Karena itu tidak semua orang terselamatkan. Kalau semua orang terselamatkan, buat apa saudara beribadah? Buat apa saudara bertobat? Buat apa saudara menyesali diri? Lakukan kehendakmu, suka-sukamu, bukan suka-suka Tuhan. Amin. Pernah dengar lagu suka-sukamu Tuhan? Suka-sukamu Tuhan. Ayo kita nyanyi. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Lanjut. Enggak, lanjut kata-kata yang lain. Kata-kata yang lain, saya kadang blank. Enggak tahu. Itu kan refrennya itu. Oke lah. Ada. Da 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 itu. Saya kadang lupa, sayanya blank ya. Jadi itulah kita harus katakan kepada Tuhan, sukamu Tuhan. Apa jadinya sisa hidup saya ini? Tolong buka dulu pertama Petrus 4. Petrus itu ada di setelah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, pertama Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Ya, pertama Tesalonika, 2 Tesalonika, pertama Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus. Pertama Petrus, 2 Petrus, pertama Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Judas, Wahyu. Itu urutan daripada perjanjian baru. Sudah jumpa? Bacalah dulu pertama Petrus 4 ayat 12. Baca pertama Petrus 4 ayat 2. Silakan yang kuat. 1 Petrus 4 ayat 2 tadi ayat 12. Ayat 2. Ayat 2. 1 Petrus 4 ayat 2. Silakan. Supaya waktu yang sisa jangan engkau pergunakan menurut keinginan manusia terus, Tetapi menurut kehendak Allah. tetapi menurut kehendak Elohim. Sudah jumpa? Bagaimana? Tolong bacakan. Pertama Petrus 4 ayat 2. Yang kuat. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Jangan engkau pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Tetapi menurut kehendak Elohim. Saya mau komentari dulu. Kalau saudara setuju jangan pakai Allah lagi. Saudara perlu jawabannya? Perlu? Ini Alkitab cetakan Lembaga Indonesia yang terjemahkan ini beragama Islam. Dia begitu mahir bahasa Ibrani. Karena di Al-Quran itu Allah. Allah itu identik dengan Tuhan sebetulnya sama kita. Tapi mereka mengatakan itu nama Tuhannya. Sedangkan nama Tuhan kita itu YHWH. Datanglah orang Batak di Bibel Jehovah. Betul atau betul? Betul atau betul? Amin. Nama Tuhan kita sebetulnya pencipta langit dan bumi itu YHWH. Karena tulisan Ibrani huruf mati. Macam mana membaca YHWH? Kan susah kan? Datanglah Bibel bahasa Batak Jehovah. Nggak ada V di orang Batak. Ya bila bah, nggak V. Orang-orang Sopet pakai P kan, YHWH atau W. Jadi itulah makanya ya, kalau saudara sudah saya kasihkan pengajaran saya bukan ajaran sesat loh. Ya, kalaupun selama ini engkau katakan Allah,
anggaplah itu identik dengan kata Tuhan. God. Tadi bahasa Jawa apa? Gusti. God, Gusti, Tuhan. Ya. Itu tergantung imanmu. Kalau imanmu mengatakan Allah itu hanya sebagai Tuhan, tapi kalau imanmu mengatakan itu nama Tuhanmu, salah. Nama Tuhan pencipta langit dan bumi adalah YHWH. Dan orang Ibrani sampai sekarang, orang Israel menyebut dia Adonai, Elohim, sama itu Elohim, Adonai. Nah, sama dengan identik Tuhan. Karena apa di dalam hukum Taurat yang ketiga, saudara ingat? Jangan engkau menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Makanya orang Israel tidak mau menyebut nama Tuhannya sembarangan. Hanya kita yang berani, Jehovah katanya. Yahweh terkadang kata orang bahasa Indonesia. Tidak ada mereka itu mengatakan Yahweh atau Jehovah. Hanya orang Indonesia mengatakan Yahweh atau Jehovah atau Jehovah, tapi mereka tidak menyebut itu. Mereka hanya menyebutnya Adonai Elohenu, Adonai Sama, Adonai Gibor, Adonai Sebaot, ya, Adonai Kanna, Tuhan yang Maha Cemburu, Adonai atau El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi itu istilah-istilah seperti orang Batak bilang anak gadis apa? Orang Batak. Namar baju. Sudah dapat? Orang Batak bilang yang sudah dewasa atau remaja, bukan anak-anak kan namar baju kan, yang pakai baju. Apa menyebutnya itu orang Batak sama yang sudah dewasa kan? Hanya itu. Ya. Kalau buru-buru lain. Tetapi kepada anak kecil bukan namar baju, masih anak yang telanjang dan sebagainya. Jadi itulah sedikit pengajaran kepadamu kawan, karena saudara tadi membaca kata Allah. Kalau saya tidak mau lagi menyebut itu karena sudah tahu saya kebenaran. Di Malaysia sudah dilarang orang Indonesia atau orang apapun menyebut Allah di situ. Sudah dilarang sampai sekarang. Sudah ada hampir 20 tahun. Itu keputusan daripada negara itu, karena nama Tuhan mereka itu yaitu Allah yang mereka sebut Allah, ya. Jadi itu perhatikan kawan, kalau saudara belum mengerti, nanti lambat laun saudara pelajari. Jadi jangan katakan saya ini mengajarkan ajaran sesat, tidak. Dan tanya pendetamu, sebetulnya nama Tuhan kita siapa? Yahweh. Tapi nggak bisa dibaca, datanglah orang Batak. Saya ulangi sekali, Jehovah, Debata Jehovah. Debata itu adalah identik dengan Tuhan. Tuhan Jehovah, Debata Jehovah, kan gitu. Sudah? Oke, jadi pengajaran ini tanpa saudara bayar, ya, saya akan bayar. Saya akan ajaran itu kebenaran, dan akan terbiasa saudara nanti untuk mengatakan itu dalam saudara beribadah dimanapun saudara beribadah. Amin. Baik, sebelum kita masuk sesi yang kedua, sesi yang penutup, saya mau katakan kepadamu bagaimana responmu dalam ibadah ini. Ya.